profesional bidang advertising branding yang sehari-harinya punyanya masalah pembentukan image, pembentukan brand. Bagaimana sih kalau kita melihat kota sebagai brand? Kita sampai saat ini kita belum pernah punya pengalaman yang baik tentang mengembangkan image kota di Indonesia, dan sebenarnya ini sudah mulai dimulai gitu oleh Dinas Pariwisata dengan mendukung program ini. Nah, kita maunya ke depannya apa sih cara-cara yang lebih strategis dari para narasumber komunikasi yang bisa, apa sih yang bisa kasih masukan ke kita semua, baik ke Dinas Pariwisata maupun para pembuat film maupun Dewan Presiden Jakarta, strategi besar apa yang sebenarnya harusnya dibangun tentang narasi kota berhubungan dengan film. Kita mulai dari bilang ke orang-orang, gue keren, kenapa? Gue udah lahir gue lihat Monas, lu belum tentu lihat Monas. Kota Jakarta kota para pendatang kan, dari nomor ini udah ditunjukkan. Sejak pendatang semua udah ditunjukkan, semua logatnya bukan logat orang Jakarta, logatnya semua logat di daerah. Ya seperti itulah Jakarta di mana, dan itu membuat saya mempunyai rasa-rasa tertentu gitu dari melihat narasi film yang seperti itu, dan membangkitkan memori saya ke Jakarta yang saya kenal. Dan ketika ngomongin city branding dan dalam kaitannya dengan film, kalau menurut saya ini harus dibedakan antara sekadar, kita harus bisa membedakan antara narasi iklan itu berbeda dengan narasi film. Film tetap punya estetikanya sendiri dan iklan punya estetikanya sendiri. Jangan disama-samakan. Kalau misalnya teman-teman ini membuat sebuah film iklan tentang Jakarta, itu pasti hasilnya tidak akan sebenarkan tadi. Untung saja mereka karena memang estetikanya berbeda. Untung saja di sini mereka mempunyai kebebasan untuk bercerita dan membuat ceritanya dan membangun ceritanya, dan jadinya sangat menyenangkan gitu. So, ada narasi yang masing-masing berbeda gitu. Bagaimana cara Panji memandang Jakarta, Ilul memandang Jakarta, Wisnu memandang Jakarta, itu berbeda gitu. Dan gak ada masalah, tidak ada masalah dengan perbedaan-perbedaan itu, berbagai narasi yang ada. Jadi jangan coba diseragamkan juga kalau dalam urusan film ini narasinya. Dan ini berkaitan dengan city branding, bahwa mungkin kita harus menengok hubungannya antara city branding dan film ke belakang ya, seperti yang diceritakan Alex, bagaimana kita begitu mengenal New York, dikenalkan dengan, padahal kalau kita ingat film 80-an apa Gangster of New York, kayak gitu tuh New York tuh jelek banget gitu, segala macam gitu. Isinya orang gebuk-gebukan berbagai gangster, it's okay gitu. Tapi tetap aja kita berkesan, gila New York menyenangkan, ternyata seru banget ya New York ya. Lalu keluar Sex and the City dengan bagaimana digambarkan sisi partinya New York, perempuan-perempuan single di New York. Dan itu yang harus disadari, bahwa ketika ngomongin city branding, bahwa kita punya, makanya saya bilang susah, karena memang punya banyak sekali sisi yang bisa dilihat. Di sini kota kita sangat tidak besar, dan habis itu pemerintahnya saja melakukan promosi sampai sekarang dengan lain. Kira-kira seperti itu aja, bentar kali kita sudah lebih panjang. Saya mau itu. Terima kasih. Jadi awalnya terlibat proyek ini kita memang nggak ada, harus bilang nggak ada pesan-pesan apa yang disampaikan ada, tapi lebih ke apa sih yang diceritain kalau kita kesempatan untuk menceritakan apa. Jadi di mana fase, jadi aku langsung apa ya yang menarik kita akan pendek ini, pasti yang paling kena gitu. Kalau tanggung mah di Jakarta, ampun deh. Kita di apa ya, dikasih pilihan banyak sekali, tapi kesempatan untuk mendapatkan rumah itu sangat sulit. Nah, aku kembali lagi ke oke, Jakarta kan banyak pendatang yang istilahnya bermimpi, gitu ya, bermimpi akan mengubah nasibnya menjadi lebih baik dengan pekerjaan, dengan misalnya dengan dia membawa keluarganya ke Jakarta. Jadi hotel itu sih sebenarnya yang aku dengan mimpi dan misalnya ini menarik deh, karena ini situasi kita juga nggak cuma orang pendatang, tapi aku lahir di Jakarta, jadi masih masalah yang sama tentang rumah itu. Dan dengan durasi yang pendek juga, kita berpikir gimana ya, biar lebih fun dan enggak apa ya, nggak terlalu tapi kita cobain dengan problem yang kecil yang ingin memberikan rumah dengan perkaraan. Karena mimpi Jakarta, orang Jakarta itu ya sebenarnya hal yang sederhana gitu, maksudnya bukan. Jadi anak kecil mau memberikan rumah kepada binatang peliharaan dan peliharaannya memilihnya tikus. Iya, tikus. Karena ya di Jakarta di tempat gedung-gedung yang kita tahu banyak sekali gedung yang tidak terpakai di Jakarta dan tidak jelas juga, ya kan.
apartemen satu gedung, meresikokan hidupnya, terus membuka lapangan pekerjaan yang seadanya seperti ekonomi standar. Mas Panji. Kalau pertama kali minta itu saya cuma bilang boleh bebas, boleh bebas ya boleh. Sebenarnya awalnya sih kita nggak punya apa ya sesuatu yang spesifik banget, tapi yang paling menggelisahkan sebenarnya masalah kenapa sih jalan-jalan tuh dinamai nama pahlawannya tuh di Jakarta. Gitu, kita tahu kalau New York pasti ada avenue, ada street, boulevard, gitu. Sehingga nama-nama orang besar tuh jadi nama museum, nama perpustakaan. Kalau di sini kita tuh dinamai nama pahlawan. Padahal kalau orang ingat Sudirman, bukan ingat kepahlawanannya Sudirman, tapi ingatnya ya kekusutan Jalan Sudirman. Dan banyak jalan yang lain, gitu. Kalaupun cuma jalan haji siapa gitu, tapi jalannya rusak, orang nggak ingat si haji ini siapa, gitu. Orang ingatnya itu jalan rusak banget, bikin mobil gue rusak, misalnya gitu. Sebenarnya berangkatnya cuma dari situ, dan kemudian kita ngambil, kita tahu bahwa Sudirman itu adalah jantung dari kota Jakarta, jantung ekonomi. Seluruh investasi itu kita bisa hitung itu 75% atau bahkan lebih itu adanya di Jalan Sudirman. Itu aja. Dan di tempat makan, kalau kita datang ke sebuah tempat makan, kita perhatikan pasti tempat makan tersebut ada di sebuah wilayah tertentu dengan image tertentu. Orang-orang sekitar ya, jalanannya segala macam. Lalu juga ketika adegan pertama itu ada di Bubur Aduan, itu di Makassar ya, Makassar seperti itu. Terus habis itu ada petak 9 ya, crowded seperti itu. Nanti kemudian di endingnya tadi itu di wilayah Dharma Wangsa dengan banyak pepohonan yang sejuk, berbeda. Jadi saya lihat sinopsisnya, saya melihat di sisi lain ini film lebih berfungsi sebagai ekspresi kegelisahan yang dialami oleh orang-orang Jakarta gitu. Nah, kalau dari istilah city branding sebenarnya menurut saya itu masih ada gap yang sangat jauh, tapi bisa jadi ini justru cikal bakal, karena dari sini, dari kegiatan-kegiatan seperti ini bisa jadi akan ditemukan bahwa akhirnya kegelisahan orang-orang Jakarta itu apa, dan ntar bisa dicari konteksnya ke dalam inisiatif untuk city branding gitu. Karena city branding sendiri menurut saya juga masih banyak yang salah kaprah, seperti tadi Ismet udah bilang, logo. Jadi sebenarnya seperti produk, seperti di dunia komersial gitu. Brand itu bukannya logo, bukannya produk, bukannya fitur dari produk gitu. Brand itu sebenarnya adalah gut feeling. Jadi gut feeling kita terhadap Mercedes, gut feeling kita terhadap BMW atau Apple dan sebagainya gitu. Itu adalah gut feeling kita. Kita sebenarnya nggak tahu benar-benar kualitas produknya gimana dan sebagainya, apalagi sabun, shampoo dan sebagainya gitu. Tapi itu semua gut feeling kita gitu. Yang dihuni oleh masyarakat yang sejahtera. Gitu. Dan untuk mencapai visi itu ada beberapa misi pelayanan publik, pelayanan kesehatan, pelayanan lalu lintas dan lain-lain. Itulah untuk mencapai visi itu. Kita tahu sendiri Jakarta kedudukan dan fungsinya sangat rakus sebagai ibu kota negara, sebagai provinsi, sebagai megapolitan, sebagai pusat pendidikan, pusat kebudayaan, pusat perdagangan. Jadi itu yang sering disebut Jakarta terlalu rakus, makanya orang jadinya datang berduyun-duyun ke Jakarta, kan begitu. Gitu. Jadi beda dengan kota Canberra, itu hanya kota pemerintahan, tidak ada investor di sana, sehingga dampaknya masalah pun tidak terlalu banyak. Gitu. Oke, jadi itulah sebetulnya untuk menjawab pertanyaan dari kita bisa gunakan untuk semua aspek. Kita bicara
dalam kaitannya dengan Jakarta. Apa strength? Apa kekuatan yang dimiliki Jakarta? S. Apa weaknesses? Ya kan? Kemudian apa opportunity? Dan apa threat? Nah, sekarang kalau film ini dimaksudkan untuk city branding, berarti kan di ranah di strength dan opportunity, bukan di weakness dan di threat gitu. Jadi bagaimana mempromosikan, bagaimana mengungkap strength dan opportunity yang dimiliki Jakarta. Jadi mestinya film ini harus bisa masuk di segmen mana dia lebih tepat, apakah di strength atau di opportunity-nya, atau di weakness-nya, atau di threat-nya. Untuk threat misalnya kita sebentar lagi memasuki masyarakat ekonomi ASEAN gitu. Jadi Jakarta di kampung dia kita orang tuanya menganggap didoakan tiap malam. Kita kan orang beragama semua kan, dan datang kiriman terus. Dia ngomong misalnya kan kerjanya apa di restoran, tahu-tahu di Kalijodo misalnya kan. Ini bagaimana agar orang tua misalnya jangan langsung percaya misalnya datang, Oh, kalau dibikin begitu berarti bertentangan dengan tugas Bapak sebagai turisme dong Pak, membuat orang nggak mau datang ke Jakarta. Enggak. Oh, datang malah ya? Justru Kalijodo. apa, agar orang tuanya tahu gitu apa pekerjaan itu.